Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirullah Zordisham. Izin Ibu Indrati Asyariri, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategis. Kali ini saya akan membahas atau akan mempresentasikan tentang analisis SWOT pada PT Rakso National Food atau McDonald. Untuk yang pertama, pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode dalam sebuah perencanaan strategi yang meliputi kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman yang menjadi dasar untuk evaluasi. Analisis SWOT ini pada akhirnya akan membantu untuk para pengusaha atau perusahaan untuk mengatur kekuatan, kelemahan, peluang hingga ancaman dari data yang didapatkan dari analisis tersebut. Analisis SWOT ini merupakan akronim dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Untuk pengertian dari strength adalah kekuatan, merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Untuk selanjutnya, W untuk weakness, kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lain sumber daya kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya. Selanjutnya, O untuk opportunities, ini merupakan peluang. Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkup suatu perusahaan. Dan untuk yang terakhir, T atau threat, itu merupakan ancaman. Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam suatu perusahaan. Ini biasanya eksternal. Nah, karena saya akan menganalisis tentang McDonald, saya akan menjelaskan sedikit tentang McDonald. McDonald merupakan suatu restoran cepat saji terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dan masuk di Indonesia pada tahun 1991. McDonald ini dikelola oleh PT Rexona National Food yang sudah memiliki lebih dari 300 outlet di Indonesia dan sudah mempekerjakan lebih dari 11.000 karyawan lokal. Nah, untuk analisis SWOT dari McDonald, untuk yang pertama strengths, kekuatan dari McDonald itu yang pertama merupakan brand makanan siap saji atau perusahaan makanan siap saji yang sudah terkenal dan memiliki franchise business model yang besar dan kuat, dan di Indonesia ini memiliki 322 outlet. Untuk selanjutnya, McDonald ini memiliki kekuatan dari variasi menu yang beragam, dari makanan dan minuman, serta eh, dapat dinikmati dari usia muda hingga usia dewasa. Serta dari pemasaran dan pelayanan untuk konsumen sangat baik, bahkan banyak layanan yang dapat memudahkan pelanggan untuk membeli produk dari McDonald. Seperti sekarang McDonald itu berinovasi untuk drive-thru, MC delivery, serta sudah bisa dipesan di aplikasi ojek online. Untuk selanjutnya dari weaknessnya McDonald merupakan salah satu brand makanan siap saji yang terkenal sebagai junk food. Ini makanan yang kurang baik. Junk food adalah makanan yang kurang baik untuk kesehatan. Selanjutnya, harga makanan yang dijual lumayan mahal, jadi tidak setiap lapisan masyarakat dapat membeli dari produknya McDonald tersebut. Selanjutnya, opportunities. Nah, ini dengan berkembangnya teknologi, masyarakat lebih sering untuk membeli makanan secara online atau delivery. Nah, makanya McDonald ini memberikan inovasi dengan membuat layanan McDelivery dan dapat dipesan di eh, aplikasi ojek online, serta membuat atau menambahkan variasi makanan yang lebih sehat untuk menambah pilihan konsumen dalam memilih makanan yang menyesuaikan selera makanan masyarakat Indonesia. Selanjutnya untuk treat, persaingan atau tantangan atau ancaman.
Persaingan restoran makanan siap saji yang makin ketat seperti AW, KFC, Burger King, dan lain-lain, serta banyak pedagang-pedagang di pasar yang meniru resep dari McDonald dan dijual dengan harga yang lebih murah, eh, itu membuat konsumen banyak yang berpindah karena dengan rasa yang hampir sama, dengan kualitas yang tidak jauh, dengan harga yang jauh berbeda, tetapi dengan kualitas yang tidak jauh beda, maka konsumen itu lebih memilih di yang didagang di pasar. Selanjutnya, untuk ancaman yang eksternalnya itu terdapat boykot di beberapa negara termasuk Indonesia karena McDonald ini dianggap terlibat dalam eh, perang antara Palestina dan Israel. Masyarakat itu beranggapan bahwa McDonald itu membantu Israel untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Jadi terdapat boykot beberapa negara sehingga menurunkan jumlah penjualan yang cukup signifikan. Selanjutnya, terkait aturan yang ketat tentang kesehatan di Indonesia dengan membatasi sehingga pemerintah membuat aturan tentang membatasi iklan produk harus mencantumkan informasi gizi dan mengenakan cukai terhadap olahan panganan siap saji. Nah, untuk kesimpulannya, McDonald melalui pendekatan SWOT ini memberikan gambaran menyeluruh terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satu kekuatan utama dari McDonald ini adalah branding yang kuat, serta merupakan perusahaan siap saji terbesar di dunia, serta didukung dengan inovasi dan variasi makanan yang menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Jadi, dan McDonald membuat inovasi, membuat McDelivery atau pengiriman makanan untuk memudahkan konsumen dalam membeli produknya yang dijual. Tetapi dengan kelebihan-kelebihan tersebut, pasti ada kelemahannya atau ancaman dari eksternalnya, seperti boykot yang dilakukan oleh beberapa negara, terus banyaknya persaingan dari perusahaan makanan cepat saji lainnya seperti AW, KFC, Burger King, dan lain-lain, serta ditambahnya dengan pedagang-pedagang kecil yang membuat produk serupa seperti McDonald dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Nah, untuk saran dari saya adalah dengan kelebihan-kelebihan itu tadi, maka perusahaan harus memanfaatkan sebaik mungkin dengan menambah variasi makanan yang sesuai dengan selera makanan Indonesia. Nah, karena McDonald ini banyak di daerah-daerah, maka menyesuaikan dengan daerah tersebut. Serta McDonald juga atau perusahaan juga harus memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap McDonald. Karena boykot-boykot itu kita dari perusahaan itu harus meyakinkan bahwa McDonald itu sudah cara mengembalikan kepercayaannya dengan membantu masyarakat Palestina atau mengirimkan bantuan untuk masyarakat Palestina itu untuk mengembalikan kepercayaannya masyarakat di Indonesia dan di kebanyakan negara, serta menambahkan pemasaran produk dengan iklan promosi yang membuat masyarakat itu tertarik untuk membeli produknya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.